warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua selalu dalam kebaikan, selalu dalam kesehatan, dan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan Bu Endah dalam bimbingan dan konseling. Anak-anak, hari ini Bu Endah akan memberikan materi yaitu tentang bagaimana cara memilih teman dan bagaimana cara menghindari teman-teman yang berbahaya jika ditemani. Nah, baiklah anak-anak, hari ini nanti Bu Endah akan memberikan gambaran tentang 6 teman yang perlu ditemani dan 6 teman yang perlu dihindari supaya anak-anak nanti ya, namanya memilih teman itu seusia kalian itu sangat penting anak-anak. Apabila kalian keliru dalam memilih teman, maka kamu juga akan mengalami kesulitan atau bisa-bisa masa remajamu nanti akan sia-sia. Tetapi kalau kamu memilih teman yang baik, insya Allah masa remajamu juga akan baik. Jadi dalam memilih teman itu penting, ya. Jangan asal-asalan karena sudah banyak contoh salah memilih teman, dia juga salah dalam pergaulan. Oke, langsung aja Bu Endah masuk pada materi berikut. Baiklah anak-anakku, langsung saja masuk pada materi, yaitu cara memilih teman. Ada sebuah nasihat yang sering kita dengar. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Yang pandai, yang kurang pandai, yang miskin, yang kaya, yang jelek, yang cantik. Kita butuh berteman dengan semuanya. Lantas, apakah salah kalau kita selektif dalam memilih sebuah pertemanan? Bisa iya, juga bisa tidak. Memilih teman tidak kalah pentingnya daripada memilih pasangan hidup. Karena teman membawa pengaruh yang sangat signifikan untuk kehidupan kita. Versi salah dari pilih-pilih teman ketika kita memilih teman dengan yang beragama sama atau yang kaya atau yang satu ras. Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Padahal semua memiliki derajat yang sama. Sekarang kita lihat sisi benar dari pilih-pilih seorang teman. Bila bergaul dengan orang yang memiliki pola pikir maju, tentu kita dapat belajar cara meraih kesuksesan. Bila kita belajar dengan orang atau berteman dengan orang yang punya kelas, maka kita akan belajar untuk beretika yang benar. Jadi bisa digarisbawahi, dalam berteman bukan berdasarkan materi atau ras, melainkan karena memiliki pola pikir yang selevel dan karakter yang baik. Jika kalian mau pilih-pilih teman, silakan pilih teman yang benar. Tetapi perlakukanlah sesama manusia dengan benar, baik, dan manusiawi. Ya. Jadi kita boleh pilih-pilih teman, tetapi lakukan dengan semua orang kita harus baik, ya, seperti itu.
Jadi anak-anak, sekarang ini kita lebih fleksibel atau kita lebih mudah mencari teman. Kalian bisa mencari teman lewat media sosial. Kalian bisa mencari teman lewat internet, ya. Lewat Facebook, lewat WA. Tetapi kita harus pintar memilih tipe teman biar bermanfaat bagi kita dan kita juga bermanfaat untuk dia. Oleh karena itu anak-anak, kita harus tahu teman mana yang kita boleh dekati atau yang boleh kita jadikan teman, dan teman mana yang tidak boleh kita jadikan teman atau yang kita hindari. Sekarang masuk pada teman yang harus kita hindari. Di sini Bu Endah menuliskan ada 6 tipe teman yang sebaiknya dihindari. Yaitu yang pertama, si tukang menyalahkan. Jadi, teman yang mempunyai tabiat atau kebiasaan tukang menyalahkan itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena orang yang suka menyalahkan ini, dia merasa selalu benar, ya. Dia merasa selalu benar bahwa orang lain itu tidak ada yang benar. Jadi hanya dia yang benar. Bahkan dengan temannya sendiri atau orang yang dekat dengan dia tetap merasa benar. Yang kedua, yaitu si pengeluh. Si pengeluh ini adalah orang-orang yang dia tidak suka bekerja keras. Dia sering mengeluh dengan apapun yang dia peroleh. Orang seperti ini biasanya cenderung malas, ya. Jadi, kalau kamu berdekatan dengan orang yang mengeluh, maka kamu juga akan ikutan mengeluh. Yang ketiga adalah si penggosip. Yang parah dari tipe teman tukang gosip ini yaitu suka membuat cerita yang seolah-olah nyata, kemudian disebarluaskan, atau hanya berbekal sepotong cerita, maka dibuatlah cerita baru yang lebay, kemudian diceritakan kemana-mana. Apa iya kita ingin menjadi orang yang suka berbicara tentang orang lain di belakang mereka? Teman seperti ini membuat semua hancur dengan begitu mudah dan sulit terhindarkan. Tipe teman seperti ini senangnya membuat orang lain terlihat buruk. Tapi tukang gosip seperti ini adalah orang yang kelihatan buruk. Gejala yang dialami ketika berteman dengan tipe ini adalah cara menilai yang tidak adil akan meningkat, persahabatan rusak, dan hilangnya kepercayaan. Selanjutnya si bergantung. Orang yang bergantung ini biasanya dia tidak akan berusaha hanya mengandalkan orang lain. Jadi kalau kamu dekat dengan orang yang sering bergantung, maka bisa dipastikan kamu akan repot, ya, karena kelakuan temanmu tadi. Selanjutnya yang kelima adalah si penentang.
si penentang ini apa-apa pendapat orang lain dia tidak akan terima. Dia akan selalu menentang. Seperti itu. Yang keenam adalah si pengkritik. Si pengkritik ini dia suka sekali mengkritik seseorang. Hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Semuanya dia kritik. Kalau kalian dekat dengan orang pengkritik ini, bahkan teman dekat aja, apa-apa yang dia lakukan akan dikritik juga. Sehingga karena kalau kita sering dikritik, maka kita itu juga akan tidak pede atau menurunkan rasa percaya diri kita. Baik, itu tadi 6 teman yang harus dihindari. Selanjutnya yaitu 6 teman yang dibutuhkan. Dengan kata lain, 6 teman yang baik untuk kehidupan kita. Anak-anak, kehidupan pertama adalah keluarga. Dari sana manusia tumbuh dan dibesarkan dengan berbagai sifat. Ada yang manja, mandiri, dan bahkan berani dalam mengambil sikap. Bahkan ada yang bilang jika keluarga adalah teman hidup yang setia. Selain tempat tumbuh dan berkembang, keluarga juga dianggap sebagai tempat mengadu segala permasalahan yang dialami akan terasa lebih ringan apabila kita sampaikan kepada keluarga. Namun, selain keluarga, salah satu tempat curhat yang paling baik untuk menyampaikan keluh dan kesah seseorang adalah teman. Karena sosok teman yang baik dapat menolong Anda dalam kondisi apapun, tidak peduli hujan, petir, dan badai yang melanda. Teman yang baik nyatanya akan siap sedia pasang badan apabila ada permasalahan rumit yang dihadapi oleh sahabatnya meski terbilang sulit. Jadi di sini kalian harus memastikan sosok seperti apa yang dapat dijadikan sebagai sahabat. Adapun 6 tipe teman yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah sosok yang memotivasi. Teman yang baik adalah mereka yang mampu memotivasi, membakar api semangat dan menimbulkan rasa percaya diri. Namun yang perlu diingat adalah motivasi di sini adalah motivasi ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya. Jadi anak-anak, tak salah jika sahabat kalian marah dan mengomel atau hal yang penting. Marah bukan berarti jahat, melainkan ia ingin membuat kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Lanjut. 2. Teman yang baik kedua adalah mampu bekerja sama. Mampu bekerja sama di sini adalah bisa mengerti satu sama lain, memahami karakter kita adalah sosok yang baik sehingga mampu diajak bekerja sama. Terkadang untuk mencapai sebuah target tak mampu dilakukan secara sendirian, butuh sokongan dan bantuan dari orang lain agar pekerjaan yang tampaknya sulit bisa dirasakan lebih ringan.
Jadi, anak-anak dapat diajak bekerja sama adalah ciri-ciri teman yang tepat yang mampu mengubah Anda jauh lebih baik. Selanjutnya, yang nomor 3. Selalu ada kapanpun dan dimanapun. Jadi anak-anak, seorang sahabat yang baik, yang perlu kalian cari adalah sosok yang ada kapanpun dan dimanapun, tak selalu berada di samping Anda, selalu mengangkat telepon Anda, tetapi bertindak cepat saja sudah cukup. Teman yang hanya ada di saat Anda bahagia adalah contoh yang tidak baik. Jadi, baik buruknya seorang teman dapat dilihat dari cara ia merespon setiap kata yang Anda ucapkan. Lanjut, nomor 4, yaitu berpikiran terbuka. Punya seorang sahabat yang bersikap dewasa dan terbuka akan segala bentuk perbedaan adalah salah satu ciri yang Anda butuhkan. Karena sosok seperti ini tidak hanya membantu Anda menyelesaikan permasalahan, melainkan membantu Anda untuk memperluas cakrawala dan pengetahuan, merangkul ide kalian, peluang kalian, dan hal-hal yang baru. Biasanya anak-anak, sosok yang seperti ini sangat inovatif dan punya ide brilian. Jadi, kalian nanti kalau dengan orang ini akan ikut-ikutan menjadi berpikiran terbuka. Yang kelima adalah sosok petunjuk. Jadi di sini ibarat sebuah GPS. Jadi teman sosok petunjuk ini dia sebagai GPS. Jadi dia bisa menunjukkan hal-hal yang baik dan bisa melarang Anda ketika Anda akan melakukan hal-hal yang buruk. Jadi teman yang baik adalah mereka yang dapat membawa Anda ke jalan yang benar ketika menemui sebuah permasalahan. Mereka atau dia dapat membimbing kalian pada jalan yang baik, bukan malah sebaliknya. Yang terakhir adalah nomor 6, sosok yang penuh dengan semangat. Jadi anak-anak, pada suatu masa, kalian, Bu Endah, atau siapapun, akan merasa titik jenuh, lelah, dan tak bersemangat. Untuk itu, kalian perlu memiliki sosok yang mampu menghibur. Jadi, jika kalian tergolong sebagai sosok yang tidak terlalu punya energi banyak dan lebih memilih diam, maka carilah sosok yang dapat menghibur dengan segala bentuk kelucuannya atau lawakan-lawakannya. Karena anak-anak, kejenakaan seorang teman diperlukan sekali agar dapat Anda bisa jauh bersemangat menjalani hari-hari yang kalian jalani. Nah, itu tadi anak-anak 6 tipe teman yang harus dihindari dan 6 tipe teman yang harus kalian dekati. Tetapi di sini
semuanya kembali bergantung pada kalian. Kalian pilih yang mana. Tetapi Bu Indah beri nasihat, carilah teman yang baik, karena sesuai yang sering kita dengar, bahwa ketika kalian berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kalian akan ikut wangi juga. Tetapi kalau kalian berteman dengan seorang pandai besi, maka kalian akan terkena apinya. Jadi itu anak-anak, ya, Bu Indah harap kalian bisa memilih teman dengan baik sehingga bisa membantu kalian dalam menjalani hidup ini, hari-hari ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh semangat. Itulah tadi yaitu paparan